Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits pada edisi analisa mingguan kita dari Amarket. Rekan trader, satu minggu telah berlalu setelah memasuki minggu yang sangat luar biasa, di mana minggu kemarin pasar lebih banyak tiarap karena ditopang oleh berita-berita yang tidak ada pada minggu kemarin. Kebanyakan libur. Mungkin salah satu berita yang paling besar cuman statement dari Gubernur Sentral Bank pada hari Senin dan hari Kamis kemarin, pengangguran awal yang dikeluarkan. Selebihnya pasar lebih tiarap, kalender ekonomi tidak ada. Tapi pada minggu ini, minggu akan berlangsung, minggu depan ini pasar kemungkinan akan bergejolak lagi. Oleh karena itu, kita akan menganalisa bagaimana pergerakan pasar yang akan terjadi dari tanggal 11 sampai 12 sampai tanggal 16 nanti. Tapi sebelumnya rekan trader, mari kita coba lihat dulu apa yang terjadi pada pasar minggu lalu. Kalau kita lihat yang terjadi pada pasar minggu lalu, kita harus lihat dari kalender ekonomi dulu rekan trader. Berdasarkan kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat bahwa kecenderungan yang terjadi pada minggu kemarin, semua lebih banyak diam, tidak terlalu banyak pergerakan yang terjadi. Dan inilah yang membuat bagaimana pasar tidak terlalu banyak bergerak selain hari Senin kemarin ada indeks manajer pembelian dan statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika, sisanya tidak terlalu banyak yang terjadi sehingga membuat pasar kebanyakan mengalami sideways. Dan kita bisa lihat langsung di platform rekan trader. Kalau rekan trader lihat di platform, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada minggu yang lalu, rekan trader? Kalau kita lihat secara bersama-sama, rekan trader, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini benar-benar mengalami lebih banyak sideways, walaupun tendensi bearish lebih besar pada minggu lalu, karena ini juga didasari oleh kekhawatiran dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell bahwa harga yang terjadi, perubahan tenaga kerja yang mengalami penurunan tajam dan pelonggaran kebijakan moneter sangat cepat membuat pasar bisa sangat bergejolak. Dan salah satu statement yang dikeluarkan oleh beliau adalah kemungkinan besar pelemahan tingkat suku bunga, pengurangan tingkat suku bunga yang akan direncanakan pada bulan Maret ditiadakan. Inilah yang menjadi alasan kenapa kalau rekan trader lihat pada minggu lalu indeks dolar Amerika selain hari Senin dia bergerak, hari Selasa dia mulai turun lagi dan ditutup pada hari Jumat dengan masih tetap mengalami pelemahan. Jadi pada prinsipnya dia lebih banyak ke sideways. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar rekan trader, pergerakan euro angkel saham dolar selain hari Senin rekan trader bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar pada dasarnya lebih banyak mengalami penguatan Dan kita kalau lihat apa yang terjadi pada euro angkel saham dolar ini juga tidak terlepas dari apa yang terjadi di dolar Amerika. Dan kalau kita lihat bahwa dampak yang signifikan dari pernyataan dovish, pejabat Sentral Bank Amerika, inilah yang membuat bagaimana euro angkel saham dolar agak sedikit mengalami setelah pelemahan dia perlahan-lahan mengalami penguatan. Dan untuk pound sterling kalau kita lihat pada prinsipnya cuman hari Senin aja dia terjadi sedikit pergerakan setelah statement yang dikeluarkan, sisanya dia coba kembali lagi. Dan kalau rekan trader lihat di apa yang saya prediksikan pada minggu lalu sesuai dengan kenyataan bahwa ini sabar rekan trader. Nah ini dia, saya coba lihat di sini bahwa arah pergerakan mengalami penguatan setelah mengalami pelemahan Dan bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kalau rekan trader lihat di gold, sesuai dengan prediksi yang saya buat, saya masih bisa bilang bahwa gold ini dia tetap mempunyai tendensi terjadi pelemahan, walaupun secara garis besar gold ini pada minggu lalu dia agak sedikit mengalami stagnasi atau sideways secara garis besar karena ini juga ditopang dengan tidak terlalu banyak berita-berita ekonomi yang terjadi. Dan untuk USD Yen Jepang dia terbang tinggi rekan trader
sesuai dengan prediksi dia terbang sampai di level 149.529. Pada prinsipnya prediksi saya pada minggu lalu sebagian besar memenuhi target rekan trader ya. Kita mulai dari indeks dolar Amerika ya, dia turun, saya memprediksikan memang dia turun ke bawah. Secara garis besar dia akan turun sampai di posisi 1.07622 sesuai dengan apa yang diprediksikan. Nah, bagaimanakah arah pergerakan ini untuk minggu depan? Untuk minggu depan yang harus kita lihat bersama-sama pertama adalah kalender ekonomi rekan trader. Bagaimanakah kalender ekonomi yang akan terjadi pada minggu depan? Untuk hari Senin kita tahu bahwa terjadi libur, ya kemungkinan libur ini jadi menurut saya di Cina libur jadi sangat mempengaruhi juga arah pergerakan terutama emas rekan trader ya. Hari Senin dan pergerakan dimulai pada hari Selasa di mana nilai CPI atau data inflasi akan dikeluarkan. Ya, data inflasi akan dikeluarkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan lihat bersama-sama. Diikuti juga pada hari Rabu ada CPI atau data inflasi dari Inggris yang akan dikeluarkan oleh Bank of England. Ya, dan hari Kamis seperti biasa hari Kamis adalah waktunya sibuk karena akan banyak berita-berita yang dikeluarkan. Dimulai dengan PDB dari Inggris, penguatan retail inti, klaim pengangguran seperti biasa setiap hari Kamis malam ya 20.30, indeks manufaktur Philadelphia ya. Salah satu manufaktur Philadelphia ini salah satu data yang sangat penting juga ya buat pergerakan perekonomian Amerika ya, dan penjualan retail, dan ditutup di hari Jumat rekan trader. Hari Jumat ada indeks harga produsen. Nah, bagaimanakah arah ini berlaku untuk pasar secara teknikal? Secara teknikal rekan trader, saya bisa bilang bahwa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika dulu. Menurut analisa saya, indeks dolar Amerika ini menurut saya dia punya kecenderungan yang agak, menurut saya ya, dia tetap sideways, tapi menurut saya kalau kita lihat pada minggu kemarin ya, kita lihat pada minggu kemarin dia masih tetap akan naik ya. Kalau menurut saya untuk minggu ini kecenderungan naiknya itu masih tetap ada. Walaupun sideways akan terus terjadi rekan trader ya. Kecenderungan naik masih tetap ada. Saya bisa bilang bahwa kalaupun dia naik paling sempurna itu akan sampai di level yang paling tertinggi itu di seputaran sini rekan trader ya. 104.917 masih punya peluang naik rekan trader karena akan ada news yang paling banyak pada minggu depan. Tapi masih tetap juga ada kecenderungan pembalikan arah dan bisa membuat dia turun lagi rekan trader. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia akan coba turun sampai level paling terendah di seputaran 103.364. Oleh karena itu untuk minggu depan ya, pasangan mata uang ini, indeks dolar Amerika ini, dia akan mencoba bergerak rekan trader dari level paling terendah di seputaran 103.364 sampai 104.917. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Euro angkel saham dolar rekan trader, euro angkel saham dolar. Kalau kita lihat minggu kemarin euro angkel saham dolar pada minggu lalu dia memiliki kecenderungan yang agak sedikit turun, setelah itu dia naik ya. Kalau minggu ini saya ya rekan trader ya, saya bisa bilang bahwa minggu ini euro angkel saham dolar saya bisa memprediksikan bahwa dia masih punya peluang yang sangat besar untuk sedikit mengalami pelemahan. Ini menurut analisa saya. Walaupun tendensi penguatan masih tetap ada. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pelemahan yang akan terjadi pada euro angkel saham dolar menurut analisa saya dia akan sampai di level paling terendah itu di seputaran sini ya rekan trader ya. Nah, 1.0662, tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah bisa membuat pasangan ini naik sampai level yang paling tertinggi itu di seputaran 1.08510. Nah, ini dia. Ya, 8510 di sini, jadi saya berasumsi dia akan naik bergerak segini ya. Bergerak antara 1.06782 sampai 1.08510. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling dalam hal ini
kita bisa lihat, hati-hati rekan trader ya, hati-hati. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar kalau menurut analis saya, pound sterling ini punya tendensi kuat untuk mengalami pelemahan ya. Walaupun selalu ada peluang untuk naik, tapi saya lebih berasumsi dia akan turun dengan asumsi pelemahan paling tertinggi itu sampai di level terbawah di seputaran 1.24899. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah ini bisa membuat dia naik lagi rekan trader sampai level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran sini. Sabar, saya lihat dulu ya, sabar. Nah, sini deh ya, nah ini dia ya. Nah, sini. Oke, 1.26831. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi dari level tertinggi 1.26381 sampai yang paling terendah menurut saya itu di posisi 1.24899. Arah pergerakannya situ, walaupun tendensi bearish masih sangat kuat, tapi tidak tertutup peluang potensi bullish masih ada juga. Hal ini juga ditopang oleh berita yang akan dikeluarkan pada hari Minggu ini ya, dari hari Selasa sampai hari Jumat. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold ya, gold rekan trader, kalau kita lihat minggu kemarin tendensinya lebih sideways walaupun bearish masih kuat. Kalau saya berasumsi bahwa gold minggu ini kemungkinan besar turun rekan trader. Asumsi saya berasumsi gold kemungkinan besar akan turun rekan trader ya. Kemungkinan besar gold ini akan turun. Sabar, saya hapus ini dulu. Nah, ini oke, kita ambil dulu, kita ulang lagi. Gold kemungkinan besar menurut asumsi saya dia ini akan turun sampai level yang paling terendah menurut saya rekan trader ya, di seputaran level tertinggi. Kalau menurut saya, level terendah menurut saya itu akan sampai di 2004 rekan trader, tapi tidak tertutup peluang dia akan turun sampai level paling lebih rendah lagi di posisi 1989 daerah sini ya. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia coba naik lagi di level paling tertinggi di seputaran sini. Sabar, seputaran sini ya, 2077. Jadi menurut analisa saya dari 2077 sebenarnya terlalu tinggi sih. 2077 menurut saya 2054 itu udah paling tinggi. Tapi oke, kita ambil 2077 level paling tertinggi, dan level paling terendah sekali lagi di posisi paling terendah di posisi 1989. Tidak tertutup kemungkinan rekan trader ya. Saya bilang sekali lagi, untuk gold ini tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa keluar dari 2014 dia akan coba ya. 2004 kemungkinan besar kalau dia turun 2004 itu bisa dapat. Itu menurut saya 2004 nih bisa dapat rekan trader nilai yang paling terendah seperti yang terjadi pada tanggal 17 bulan 1 tahun 2024. Jadi saya berasumsi bahwa dia ini masih tetap sideways, tapi peluang naik masih bisa sampai ke 2054. Itu nilai paling nilai antara dengan nilai paling ketinggian maksimum itu di seputaran 2071 atau 2000, sebenarnya bukan 2070 ini sih, 2070 sih, sorry, di sekitaran sini sih ya. Nah, sini, sabar, ini bagusnya saya ganti dulu. Nah, ini bagusnya saya ganti dulu 2070 sebenarnya 71. Nah, sorry. Nah, kalau saya sih saya bilangnya dia ini, sabar. Nah, dari sini rekan trader, sorry, di sekitaran sini. Nah, 2071 sampai level paling terendah itu di posisi sini. Sabar. 2014. Nah, 1989. Nah, sini ya. Jadi dia bergerak antara 2071.19 sampai 1989.78. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold. Dan untuk USD yen Jepang, kita bisa lihat USD yen Jepang untuk minggu depan rekan trader tanggal 16, saya bisa bilang bahwa USD yen Jepang ini menurut analisa saya dia masih punya peluang naik, tapi setelah itu akan terjadi pembalikan arah. Jadi saya bisa bilang bahwa dia akan naik sampai level paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia sampai sini terlalu tinggi, mungkin paling ketinggian maksimum itu akan terjadi di 150.346. Setelah itu dia turun.
Dan pelemahan yang paling sempurna akan terjadi itu sampai level terendah di posisi paling bawah 147.625. Nah, sini dia. Dari sini ya. Kalau saya lihat sih dari antara 150.346 sampai di seputaran 147.625. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader. Demikianlah rekan trader apa yang coba saya bawakan analisa mingguan pada minggu ini. Sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati, minggu depan memang masih tendensi sideways terutama gold, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun minimal sampai ke 2004. Itu menurut saya masih, kalaupun turun dia masih bisa sampai ke 2004 sesuai dengan pernah terjadi pada tanggal 17 Januari tahun 2023. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini, analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa, selamat trading, dan saya selalu berharap dan saya yakin rekan trader sukses dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.